Ya pemirsa, berikut adalah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs CNBC Indonesia.com dalam Top News. Kita ke Top News yang pertama, ada 14 zona megatrust RI terbaru. Ya, para ahli menetapkan 14 zona megatrust terbaru dalam peta dan sumber bahaya gempa Indonesia 2024. Jumlah ini bertambah dari 13 zona pada peta tahun 2017 yang menunjukkan adanya pembaharuan risiko gempa nasional. Salah satu yang disorot adalah zona Aceh Andaman dengan potensi magnitudo maksimal 9,2 tertinggi di Indonesia. Guru Besar ITB dan anggota IP Ismawandi Imran menyampaikan bahwa peta terbaru menunjukkan kontur bahaya lebih rapat yang mengindikasikan peningkatan tingkat ancaman gempa di sejumlah wilayah. Zona megatrust lain juga menyimpan potensi gempa besar, diantaranya zona Jawa dengan magnitudo maksimal 9,1, serta kawasan Enggano Mentawai Pagai dan Sumba yang bisa mencapai 8,9 magnitudo. BMKG juga mengingatkan adanya kondisi seismic gap di Selat Sunda dan Mentawai, Siberut, namun menegaskan tidak ada pihak yang bisa meramal kapan energi itu akan terlepas. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan berdasarkan sejarah dan geologi, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Ya, kita ke informasi top news yang kedua, mengenal bulan sabit emas. Penangkapan Dewi Astutik menghebohkan publik. Mantan TKW yang dikenal dengan sebutan Mami itu ditangkap di Kamboja oleh tim gabungan BNN, Interpol, dan Badan Intelijen Strategis TNI sebelum diterbangkan ke Jakarta. Dewi diduga terlibat penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah dan juga menjadi buron kepolisian Korea Selatan. Ia merupakan sosok sentral dalam jaringan narkoba internasional baik di segitiga emas di perbatasan Myanmar, Laos, Thailand maupun bulan sabit emas yang berpotensi di Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Kawasan bulan sabit emas sendiri dikenal sebagai sentra produksi opium di dunia. Afghanistan menjadi produsen opium ilegal terbesar kedua setelah Myanmar, dengan lembah Sungai Helmand menyumbang hampir 40% produksi. Dalam laporan pemerintah Amerika Serikat, konflik berkepanjangan di Afghanistan membuat budidaya bunga popi menjadi sumber ekonomi utama. Petani dapat menghasilkan hingga 29 juta rupiah per hektar atau 7 kali lipat dari menanam gandum. Dewi Astuti kini menjalani pemeriksaan intensif di Indonesia dan otoritas menegaskan akan membongkar seluruh jaringan yang terkait. Kita ke informasi hot news yang ketiga. JP Morgan Indonesia memproyeksi IHSG bisa menembus 10.000 pada 2026, didorong oleh prospek ekonomi yang dinilai lebih cerah pasca tahun transisi politik 2025. Dalam laporan Indonesia Equity 2026 Outlook, Eksekutif Direktur JP Morgan Henry Wibowo menyampaikan bahwa belanja pemerintah baik dari APBN maupun BPI dan Antara diperkirakan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta konsumsi domestik. Kondisi makro global yang membaik dan redanya ketegangan geopolitik juga menjadi penopang. Dalam skenario bull, IHSG dilihat berpotensi menyentuh level 10.000, sementara dalam skenario bear berada di 7.800. Dan JP Morgan juga memperkirakan pelonggaran kebijakan moneter berlanjut pada 2026, termasuk penurunan suku bunga acuan BI sebesar 50 BPS. Arus masuk investor institusional diperkirakan meningkat dengan Danantara menjadi pendorong utama melalui pengelolaan aset yang lebih terstruktur dan mandiri. Eksekusi program Danantara pada 2026 dinilai berperan sebagai katalis penting untuk re-rating valuasi pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan yang lebih kuat dan fleksibel. Kita ke informasi top news yang terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025 tetap di atas 5,6% meski ada tekanan dari banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ia menilai dampaknya tidak akan besar karena aktivitas perbaikan infrastruktur justru bisa memberi dorongan tambahan. Jika muncul gangguan pada sistem keuangan di daerah terdampak, pemerintah siap menambah likuiditas perbankan, melanjutkan kebijakan penempatan dana pemerintah yang sejak September telah mencapai 276 triliun rupiah. Purbaya optimistis pertumbuhan masih dapat bertahan di atas 5,5%. Ia juga memastikan anggaran BNPB aman untuk penanganan bencana dan saat ini BNPB masih memiliki lebih dari 500 miliar rupiah dan pemerintah siap menambah jika dibutuhkan.